Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kuliah kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Baik. Hari ini ada dua kelas di waktu yang bersamaan, kelas offline dan kelas online. Di kelas online ini ada berapa mahasiswa nih? Coba. Mana ini? Abdul Aziz, videonya, nyalakan videonya, ayo, jangan hanya bayangan gelap. Aku lagi di motor ini Abdul Aziz. Ini. Hadir Pak. Kenapa Anda masuk? Ini Aulia. Hah? Kenapa Anda masuk ke kelas? Hadir Pak. Hah? Hadir Pak. Kenapa Pak? Kenapa Anda masuk kelas? Oh, tadi pagi saya bisa bikin mama saya Pak. Terus jadinya baru pulang ke Serangnya sekarang. Hah? Pagi habis bantu orang tua saya di kantornya. Jadi baru ke Serangnya siang. Ini lagi di jalan mau ke Serang Pak. Gak jelas. Ya sudahlah, soalnya monyong gitu. Temannya juga nggak ada yang tahu ini, karena sudah saya pakai speaker ini. Oke, sudah. Anissa, kenapa Anda masuk Anissa? Sekarang Anissa. Ada saudara dia lagi di jalan. OTW, lagi OTW ya. Iya. Aduh, ini pada ketawa semua teman-temannya. Ya sudahlah, lagi OTW. Lagi on the road. Ya sudah. Terus Febri, mana Febri? Febri Salsa. Mana Febri? Mana videonya Febri? Oh, suaranya nggak ada ini. Nggak ada suaranya. Siapa yang bukan? Febri, mana Febri? Sarah sama aja. Udah, Yana, mana Yana? Nih Yana. Oh, Hadir Pak. Kenapa udah masuk kamu? Hadir udah Pak. Ya kenapa udah masuk? Hadir baik. Kenapa udah masuk? Ya Pak. Kenapa udah masuk? Hah? Gak masuk kapan Pak? Kamu dilihat gitu diketahui sama teman-teman. Kamu kan ini kelas offline juga ada di sini. Kenapa udah masuk di kelas offline? Kenapa udah masuk kelas? Tadi habis dari Pandeglang saya Pak, baru nyampe Serang. Ya, terus kenapa udah sekalian langsung ke kampus? Iya Pak. Iya. Iya gimana? Nanti ke kampus Pak. Udahlah. Ada aja. Ya sudah. Oke ya, sudah ya. Ya Pak. Itu yang Ya, Pak. online. Yang offline ini sudah lihat nih di layar ya, ada sudah ini ya. Oke, baik. Pak. Kita akan kombinasikan antara offline dan online. Mudah-mudahan sinyalnya baik ya. Kalau sinyalnya buruk, ya mohon maaf. Yang online berkorban untuk tidak mendengarkan. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan materi ke-11 atau materi ke-5 dalam pertemuan 11, saya mau cross check dulu ya. Kelas HKIA. Di sini saya akan mengkonfirmasi, akan mengecek beberapa mahasiswa yang belum setoran hafalan sebelumnya. Ini harus ditanggung jawab ini. Saya tanya, mana Wahyu? Kemarin kemana? Kau enggak hafalan. Ayo. Lupa kenapa? Lupa daratan. Lupa apa?
Hah? Kita mesti tahu jam segini jadwalnya kelas HKIA materi hadis Hakam 2. Kenapa kau enggak tahu? Kenapa enggak tahu? Kamu kan sempat masuk tuh saya lihat tuh kemarin di. Iya gimana? Hah? Terus? Lu hafalan pastinya. Alasan baik kamu. Ya sudah, sekarang hafalannya ayo berdiri. Hafalan hadis 4. Ayo berdiri, jangan lihat buku. Yang keras. Ibnil. Nyambulkan. Satu. Ulangi, jangan lihat. Salah satu ayat cuma cuma laha apanya laha cuma anak cuma laha apanya laha sumanaha laha lagi lahanya nggak usah dipakai anha lah lahanya nggak usah dipakai naha anha ulangi suma ya rawahu ya. Artinya dari salah satu wakil dalam berkata Rasulullah SAW meringan Rasulullah SAW memperbolehkan memberi nah terus keringanan atas nikah selama 3 hari pada tahun Agustus atau tahun kemudian beliau melarang. Oke ya baik terima kasih. Berikutnya Asep ini yang izin ya. Dia kurang materi 2 dan 3. Asep Saifuddin. Berikutnya Fikri Wahyudi. Yo, 4 sama kayak Wahyu tadi. Berdiri. Aku belum dihafal. Kemarin kemana kamu? Kemarin enggak masuk kemarin. Masuk. Kemarin kemana? Acara apa? Terus hafalannya terus sudah dihafalkan begitu. Apanya berspot? Cuma 2 baris cuma itu. Dikit itu. Gimana ini hafalannya? Harus segera ya kalau enggak kamu susah nanti. Saya kasih aku 1 menit hafalannya. Ya 1 menit aja. Ini Rosidin enggak ada Rosidin ya? Oke. Saya sengaja bertanya ini untuk memastikan bahwa nanti tidak ada lagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan hafalan. Ya. Karena ini sangat beresiko kalau masih ditunda terus. Karena kedepannya nanti akan semakin banyak hafalan yang belum ditunaikan, belum dihafalkan. Jadi saya minta secepatnya ini segera selesai. Dan saya tidak mau bermanuver untuk bagaimana segala macam karena itu menyangkut nilai kalian, itu hak kalian. Kalau hak kalian sudah terpenuhi ya saya akan berkewajiban untuk memberikan nilai yang sebaik-baiknya, kan begitu logikanya. Apalagi nilainya sudah baik, di UTS-nya baik, UAS-nya baik, tapi hafalannya masih bolong-bolong ya udah enggak keluar nilainya. Atau saya keluarkan tapi nilainya rendah karena banyak yang kurang-kurang. Ya pengalaman semester yang lalu dia tes UAS UTS-nya bagus. Tapi ketika dicek hafalannya banyak bolong-bolongnya.
Dan dia biarkan begitu saja, yang materi 1 dibiarin, materi 3 dibiarin, materi 5 dibiarin, ya sudah lama-lama jadi banyak. Nah, saya tidak mau itu terulang lagi di kelas ini, di HKIA. Kan harus segera dilunasi semuanya. Ini saya sudah punya catatannya. Kayak Fikri ini masih ada 4 kurang. Asep 23, ya. Tolong dikasih tahu Asep. Udah, ayo Fikri, langsung yuk. Udah lama itu dari tadi, 1 menit lebih. Yuk, silakan bangun berdiri. Ayo Fikri, berdiri. Yuk, silakan. Bisa lah, cuma 2 baris kok. Akwai. Rasulullah. Terus ayo apa? Ama, ayo udah lihat sudah bukan zamannya. Ama, nah, saya kasih bantuan ini. Fil, Hah? Fil, ay, macet deui, mogok deui. Fil, saya kasih bantuan Fil. Ay, ya sudahlah nanti aja, kamu lanjut nanti. Cuma 2 baris kok ini. Oke, diingat ya. Karena setelah ini nanti ada hafalan yang cukup panjang. Jadi ya semakin repot kalau yang lain belum dilunasi. Ya. Oke, baik. Dan saya informasikan, bentar. Oke, sabar ya. Saya siapkan dulu, baru saya umumkan. Nah, oke, baik. Perhatikan ya. Saya hanya umumkan di Zoom meeting. Jadi begini, absen sudah saya tampilkan di Zoom meeting. Silakan bagi kalian yang kebetulan ada di online untuk segera isi. Dan yang ada di kelas ini, untuk bisa dapat linknya, silakan masuk ke Zoom meeting dulu. Silakan masuk dulu. Di situ sudah banyak saya bagikan link absensi. Silakan diisi selama kuliah berlangsung ya. Masuk dulu ke Zoom meeting, terus isi link absensinya. Dan nanti akan saya tutup bersamaan dengan selesainya kelas ini, Hadisakam 2 ini. Jadi masih ada waktu, silakan isi. Silakan Abdul Aziz, Dini Aulia, Anissa, Febri untuk mengisi. Oke, saya kasih waktu 2 menit lah, silakan diisi dulu sebelum saya lanjutkan. Ada 4 orang sudah absen. Ada 7. Sudah semuanya ya? Link absennya sudah punya ya? Link absennya sudah?
Kalau sudah yang di offline silakan keluar dari Zoom meeting biar tidak terganggu suaranya dan bisa back sound feedback ke saya nanti suaranya. Kalau kalian masuk ke Zoom meeting, matikan, langsung keluar. Yang sudah absen bisa langsung keluar. Kalau yang di online jangan keluar karena kalau keluar berarti tidak mengikuti mata kuliah. Ini Aulia, Abdul Aziz, Anissa, Febri, dan siapa tadi? Yana. Tetap di Zoom meeting. Ya. Tuh, kamu kok? Hah? Siapa tadi? Nah, kamu kok masih aktif di sini? Ya, tak keluarin ya. Gimana cara ngeluarin? Ya, kamu keluar sendirilah. Mengerti saya. Ini tadi punya siapa ini? Ini. Udah? Selanjutnya kita akan mulai dengan materi 5. Materi 5 yaitu tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan rujuk. Oke. Di sini ada 3 hadis ya yang akan kita bahas, tidak banyak. Pertama hadis riwayat Abu Hurairah, kedua hadis riwayat Ibnu Umar, kemudian hadis ketiga riwayat Aisyah. Baik, yang pertama saya minta membacanya dulu yang di online nih, yang di online. Oke. Yang di online coba Yana, silakan coba ini. Baca ya. Yana, coba lihat. Suaranya mana, Yana? Ya, Pak. Ya, silakan. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu jidduhunna jiddun. Salah. Oh, salah. Ya. Salah sun jidduhunna jiddun wa hajluhunna jiddun. An-nikahu wat talaqu war raj'atu. Rawahu arba'atu illan Nasaiya wa sahhahahu al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang dilakukan dengan serius maka jadi, dan jika dilakukan dengan bercanda maka jadi. Nikah, talak, rujuk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi kecuali Nasai. Ya, oke, baik. Berikutnya yang kedua hadis nomor 2 riwayat Ibnu Umar. Silakan dibaca yang perempuan yang di kelas offline. Ini siapa namanya ini? Yang kacamata ini? Nah, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Ratu, silakan Ratu. Yang keras suaranya. Anif Hurairah. Wahia
bacanya agak kurang benar ini. Yang benar Ratu bacanya murhu, ulangi. Murhu. Wal yura ji'ha. Tsummal yatrukha. Fathura. Bacanya gimana? Fathura. Kamu minusnya berapa itu? Kayak nggak jelas tulisannya. Hmm. Fatilaka. Fatil kal. Coba stop. Bacanya masih kayak kucing kepanasan. Coba belakangnya Ratu. Tuh. Ya, siapa namanya? Baca wa insya'a. Insya yang pertama. Iyo, suma insya'a, sorry. Suma insya'a. Yang keras. Ya. Oke. Itu hadis kedua. Tolong dibaca Ratu ya. Jangan kayak begitu bacanya. Kamu lulusan mana Ratu? SMA. SMA di mana? Di mana? Lalu SMA swasta anu apa? Al Mubarak itu, Al Bantani bukan? SMA nyasar ke HKI. HKI itu ya, itu mestinya menjadi prototipe mahasiswa unggul dan menjadi ciri khas dari UIN Banten. Harusnya begitu. Sebab saya dulu ya waktu saya kuliah di Jogja itu anak-anak Pera. Pera itu apa? Ahwalusyasiyah. Kalau zaman dulu kan namanya bukan AIC, bukan HKI, tapi Pera, Peradilan Agama. Itu rata-rata teman saya yang jurusan Pera itu terkenal pinter-pinter. Pandai baca Quran, pandai baca kitab-kitab hadis, pandai baca kitab kuning, kitab berbahasa Arab. Kenapa? Karena mereka lulusan pesantren. Nah, kalau di sini ya rata-rata SMA atau aliyah tapi yang bukan pondok, bukan pesantren, ya wajar ketinggalan. Padahal itu harusnya jadi tipe ideal mahasiswa UIN. Gitu ya. Tolong jadi cambuk ini buat yang lain. Pak Wadek 1, itu teman saya seliting dulu S1. Siapa Pak Wadek 1?
Mau ada satu syariah. Adik kan siapa mau adik satu? Kalau adik satunya aja salah, apalagi dekannya juga salah. Nah, Pak Isam itu teman saya satu dulu di Jogja. Beliau kan sama-sama alumni Jogja, Yayan Jogja. Beliau itu PA itu, peradilan agama itu pintar itu. Nah, harusnya begitu juga buat HKI Syariah UIN Banten. Biar ya apa? Biar apa? Biar reputasi kita baik loh. Biar jurusan HK itu jurusan yang unggul dan berprestasi di bidang hukum keluarga. Jadi kalau bacanya masih kayak begitu ya langsung turun. Downgrade-nya langsung turun. Gitu ya. Ya ini buat cambuk aja, buat warning agar kalian bisa meningkatkan kualitas keilmuan kalian. Salah satunya dengan kualitas membaca. Ya, Ratu ya. Yang kayak begitu bacanya. Malu-maluin saya itu. Oke, baik, yang ketiga sekarang. Hadis riwayat Aisyah. Silakan dibaca Zuhud. Ustadz Zuhud. Anwar Zuhud. Ya. Taliku. Irtaja'a idza atau langsung idzar taja'aha. Oke, sebentar. Saya sekalian nanya nahu sholatnya. Kenapa kok idza ketika ketemu dengan irtaja'a kok tidak dibaca irtaja, i-nya. Jadi idzar taja'aha. Kenapa yuk? Saya mau gali lagi nahu sholatnya ini. Apa sholatnya nih? Yuk. Kenapa kok dibaca idzar taja'aha? Kok tidak idza irtaja'aha? Ayo. Kenapa Zuhud? Hah? Karena dikasih tahu sama Idris. Ya, malu sama Ustaz Idris. Karena Hamzah wasal. Ya udah lanjut. Wahya fil aksara kok aksara. Tak itu bukan so. Hatta kola yang loncat. Hatta kola Fatabinina ini minna gimana? Ada ya minni wala abadan qalat wa kaifa zaka qalat Aisyah mana Aisyah qala utallikuki yang loncat-loncat hobinya loncat-loncat. Udah ganti. Kamu bikin saya capek ngantuk kalau baca. Ayo, Ustaz Idris, silakan. Ya, lanjutkan. Qala utallikuki. Fakullama hammat iddatuki anta qawsiya raja'atuki fadahabatil mar'atu hatta dakhalat ala Aisyah fa akhbaratha. Fasakatat Aisyah hatta ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratu fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hatta nazal al-Qur'an al-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Qalat Aisyah fasta'nafan nasu talaqa mustaqbalan man kana talaqa wa man lam yakun talaqa. Rawahu Tirmidzi. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, ada manusia dan seorang laki-laki mentolak istrinya sebanyak yang dia kehendaki. Dan istrinya itu tetap istrinya apabila dia rujuk, sedangkan istrinya masih dalam masa iddah walaupun telah ditalak 100 kali atau lebih. Sampai pernah seorang laki-laki berkata kepada istrinya, demi Allah, aku tidak mentalakmu. Lalu engkau terlepas dariku dan aku tetap kembali kepadamu selamanya. Istrinya bertanya, mengapa demikian? Laki-laki terus menjawab, aku talak engkau. Tetapi setiap kali liddahmu habis aku rujuk kepadamu. Maka kemudian istrinya pergi hingga bertemu Aisyah dan dan mengabarkannya. Aisyah berdiam diri sampai datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Aisyah mengabarkannya kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdiam diri sampai turun ayat. Tolak itu 2 kali, maka kemudian menahan istri dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Berkatalah Aisyah, maka manusia memulai talak dari awal, baik yang sudah mentalak maupun yang belum melakukan talak. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, baik. Sekarang kita bahas secara singkat saja ya, waktunya terbatas. Oke, kita bahas dari hadis pertama. Hadis pertama riwayat Abu Hurairah menyatakan Rasulullah bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun." Ada 3 perkara yang jika diucapkan dengan serius, maka jadilah peristiwa itu. Dan juga sebaliknya, jika diucapkan dengan bercanda atau tidak serius, maka justru terjadi atau berlaku. Apa itu? 3 kalimat itu apa? 3 ungkapan itu apa? 1, nikah. 2, talak. 3, rujuk. Jadi kalau kita misalnya menikah atau mungkin mengucapkan talak atau mungkin ucapan rujuk diucapkan dalam keadaan bermain-main, maka hati-hati, itu bisa terjadi ucapan itu. Makanya pernah misalnya nih, contoh aja, misalnya saya ini Ainul Yakin, ayo kelas HKIA, kita adakan simulasi ya. Simulasi apa? Simulasi praktek akad nikah. Ya. Ainul Yakin sebagai calon suami, saya sebagai calon wali, dan anak saya Siti misalnya sebagai anak saya. Benar ini Siti ini anak saya misalnya. Kita simulasi ya bertiga ya. Diucapkan, wahai Ainul Yakin, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya bernama Siti dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang tunai 100.000 rupiah dibayar tunai. Ini simulasi kan? Tapi karena faktanya saya benar-benar sebagai wali, saya benar-benar punya anak namanya Siti, itu jadi loh. Padahal simulasi, tapi jadi. Itu bercanda. Simulasi kan permainan atau sekedar praktek percontohan. Tapi kan dilakukan dengan ada realitanya, ya jadi itu. Ainul Yakin menikah dengan Siti anak saya. Bercanda, tapi serius terjadi. Termasuk juga talak. Suaminya habis berhubungan seksual dengan istrinya, karena saking puasnya, udah puas nih. Sampai bicara-bicara dibilang, Neng, kamu tak talak dulu ya. Tapi dengan senyuman, hati-hati itu jatuh. Maka dari itu, hati-hatilah ketika kita mengucapkan sesuatu dalam konteks mengucapkan 3 kalimat tadi. Nikah, talak, dan rujuk. Sebab nikah, talak, rujuk jika diucapkan dengan bercanda ataupun serius, maka konsekuensinya sama, terjadi. Sah. Maka hati-hati dengan ucapan itu.
Tapi Pak, gimana Pak? Misalnya pernah di video itu diviralkan ada praktek nikah anak SMA, calon suaminya dengan calon istrinya duduk berdua dipraktekin. Itu bagaimana Pak kalau itu? Nah, itu lain lagi kan, itu kan praktek. Ada walinya enggak? Kan enggak ada. Walinya cuma contoh dari teman yang lain. Itu berarti bukan. Yang dimaksud bisa terjadi kalau kayak saya tadi, saya punya anak namanya Siti, saya coba praktekkan nikah dengan anak laki. Nah, itu terjadi. Walaupun sifatnya praktek. Jadi hati-hati ya. Terus yang kedua, hadis kedua. Jadi artinya hadis pertama itu bicara tentang 3 perkara yang diucapkan dengan bercanda tetap berlaku, termasuk juga jika diucapkan dengan serius juga berlaku. Yaitu nikah, talak, dan rujuk. Berikutnya hadis kedua, hadis riwayat Ibnu Umar. Ini ada cerita di mana ketika itu Umar bin Khattab atau putranya Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar itu pernah mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Si Abdullah bin Umar bingung, bagaimana nih ayah? Saya terlanjur menceraikan istri saya, padahal istri saya sedang haid. Maka Umar lantas berkonsultasi kepada Rasulullah dan Rasulullah langsung memberikan perintah atau memberikan hadisnya. Apa hadisnya? Murhu fal yuraji'ah. Kalau kamu sudah terlanjur untuk menceraikan istrinya padahal istrinya sedang haid, maka coba perintahkanlah, hai Umar, kepada anakmu untuk fal yuraji'ah, agar merujuk kembali. Jangan sampai perempuan itu ketika sedang haid ditalak. Tidak boleh. Harus perempuan itu jika ditalak harus dalam keadaan sudah suci. Tidak boleh haid. Karena akan mengganggu perhitungan masa iddahnya. Gitu. Jadi kalau sudah terlanjur diceraikan ya harus rujuk. Tidak boleh diceraikan ketika haid. Jadi intinya perempuan yang sedang menjalani masa haid itu tidak boleh ditalak, tidak boleh diceraikan. Harus diceraikan ketika dia sedang suci. Ini makna hadis dari hadis nomor 2 ini. Dan juga berikutnya summa insya amsakabadu. Dan kalau misalnya mau dipertahankan ya maka sudah lanjutkan. Kalau sebaliknya jika mau ditalak, maka talaklah sebelum dia dijima. Jadi kalau misalnya ini kan berhubungan dengan haknya sebagai istri. Kalau misalnya perempuan itu ditalak sebelum dijima, maka haknya atas mahar itu separuh. Tapi kalau dia sudah terlanjur dijima, kemudian diceraikan, itu maharnya penuh, artinya seluruhnya diberikan. Jadi sama seperti hadis yang kemarin ya, sebutkan bahwa seorang perempuan wa in dakhala biha falal mahru bimastahalla min farjiha, kata hadis kemarin ya. Jadi kalau perempuan yang sudah didukhul setelah dinikahi kemudian didukhul, maka akibat perdukulannya itu, akibat hubungan seksualnya dengan istri, dengan suami, maka dia langsung berhak mendapatkan 100% atau full dari maharnya. Tapi kalau jika misalnya dia ditalak tapi belum sempat didukul, habis malam pertama langsung ditalak, atau sebelum malam pertama langsung ditalak, maka istrinya hanya berhak separuh dari apa yang sudah dijanjikan dalam akad nikah berupa mahar. Jadi itu ya kandungan hadis yang kedua. Hadis kedua dari materi ini, kandungan hadisnya pertama, dilarang merujuk istri ketika dalam masa haid, dan yang kedua, jika perempuan sudah didukhul maka dia berhak mendapatkan seluruh dari mahar yang dijanjikan. Berikutnya hadis ketiga. Hadis riwayat Aisyah. Nah, hadis ini adalah menceritakan tentang
asbabun nuzulnya surat Al-Baqarah ayat 229. Pada zaman dulu ya, masyarakat Arab pra-Islam atau Arab jahiliyah kata orang, itu punya kebiasaan menggampangkan talak. Jadi seorang laki-laki itu biasa yang namanya saya talak kamu, saya talak kamu, saya ceraiin kamu, saya putuskan pernikahan dengan kamu. Biasa itu, bahkan sampai ratusan kali. Dan itu sudah biasa, setelah ditalak dibalikin lagi. Kamu kembali ya, saya rujuk sama kamu ya. Maka seakan-akan ini ada kebingungan di kalangan para perempuan Arab ketika itu. Bagaimana nih status saya? Kok begitu gampangnya saya ditalak dan begitu gampangnya juga saya dirujuk? Mereka berkonsultasi kepada Aisyah. Aisyah diam aja. Bingung dia menjawab. Bagaimana ini? Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasul. Nah, ketika bertanya kepada Rasul, Nabi tidak langsung menjawab. Pasakata Nabi. Nabi diam aja. Seakan-akan Nabi sedang menunggu. Mungkin saja setelah itu ada firman Allah atau wahyu Allah turun. Dan ternyata betul. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah 229 yang menyatakan at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Jadi sejak saat itu aturan tentang talak dibatasi. Kalau dulu kan tidak dibatasi. Bisa mau ratusan kali silahkan. Tadi begitu ayat ini turun, talak itu maksimal dua kali. Dan jika misalnya sudah lebih dari 2, maka tidak boleh dirujuk lagi. Kecuali si istrinya itu menikah dulu dengan laki-laki lain. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau mau dipertahankan ya pertahankanlah dengan baik, dengan ma'ruf, atau kalau dipisah ya dipisahlah juga dengan baik, ihsan. Nah, itulah ketentuan Al-Qur'an mengenai tata cara talak. Yang maksimal itu 2, dan kalau sudah 3, capaiannya sudah ketiga, itu tidak boleh dirujuk lagi. Kecuali sudah memenuhi persyaratan istrinya itu harus menikah dulu dengan laki-laki lain dan dijima oleh laki-laki lain itu. Iya, dijima. Dilakukan persetubuhan. Nah, itulah materi hadis ketiga. Oke, selesai. Silakan barangkali ada di antara kalian baik yang di kelas offline maupun yang ada di Zoom meeting, jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan Ainul Yakin. Tadi kan di hadis menjelaskan bahwasanya diharapkan misalnya boleh seorang perempuan dalam keadaan yaitu terangkai. Namun misalnya dia terlanjur, tadi terlanjur talak, karena kan tadi talak itu maupun dia itu canda beneran sejak talaknya. Nah, itu otomatis dia harus langsung dikembalikan ya. Nah, bagaimana dia seorang suami itu langsung talak talak 3 tahun? Sedangkan talak itu kan ini nggak bisa langsung nggak boleh dibuat lagi. Nah, ini bagaimana? Ya. Kalau kaitannya dengan hadis tadi ya, ini adalah hadis di mana menjadi awal dari larangannya mentalak istri ketika dalam masa haid. Dan ketika itu Abdullah bin Umar itu hanya melakukan talak 1 kali saja, tidak pakai talak 3. Dan langsung diperintahkan oleh Rasulullah, balik, rujuk. Dan tidak berlaku lagi talak yang kemarinnya tidak dihitung 1, langsung rujuk, karena itu awal dari disyariatkannya larangan mentalak istri dalam masa haid. Jadi dia dianggap belum pernah mentalak, jadi masih kosong jumlah talaknya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalnya ada talak 3 sekaligus? Nah, ini persoalan lain kan, bukan terkait dengan hadis ini.
Nah, pertanyaan berikutnya gimana? Kalau misalnya ada perempuan ditalak 3. Menurut pendapat ulama, kalangan mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa talak 3 sekaligus itu berlakunya bagaimana? Apakah berlaku 3 atau berlaku 1? Kalau diniati 3, maka menurut Syafi'iyah itu jatuh 3 sekaligus. Jadi ya habis jatah talaknya. Jadi kalau mau ditalak ya dicicil aja, enggak usah pakai ucapan 3 kali. Kecuali dia memang benar-benar sudah jenuh dan bosan dengan istrinya. Sudah depresi betul menghadapi istrinya. Ya sudahlah, saya talak 3 kamu. Saya tidak mau lagi sama kamu lagi forever gitu. Ya sudah. Karena setiap ucapan itu ada maknanya, dan ketika dia mengucapkan 3 kali sudah jelas kan batasan waktunya 3 kali. Berarti 3 kali ucapan. Berarti sama. Maka mazhab Syafi'iyah dan mungkin mazhab yang saya udah hafal ya mazhab yang lainnya. Mazhab saya mengatakan tuh berlaku 3. Jadi tidak dihitung satu-satu walaupun ucapannya 1 kali. Tapi dia sudah meniatkan untuk 3 kali. Gitu. Ya. Itu mazhab Syafi'iyah. Jelas ya? Jadi itu dalam keadaan suami ya. Kenapa? Dalam keadaan suami dan karena dia dalam keadaan haid. Enggak. Kalau misalnya gini, ini kan beda antara talak yang jatuh di masa haid dengan kasus yang lain. Jadi gini, Nabi melarang talak bid'i ini tidak ada hubungannya dengan jumlah talak. Jadi Nabi melarang talak masa haid itu ya pada saat itu, dan tidak ada sahabat Abdullah bin Umar itu melakukan talak 3 kali saat itu. Nah sekarang begini pertanyaannya, gimana Pak kalau misalnya perempuannya itu ditalak 3, tapi ketika dia masa haid tidak berlaku. Kenapa? Sudah berlaku aturan tidak boleh mentalak istri dalam masa haid. Berarti apa? Hangus. Berarti tidak ada ucapan pernah mentalak 3. Karena dia masih punya jatah untuk mentalak istrinya lagi. Kenapa? Dianggap talaknya itu batal. Kenapa? Mentalak istrinya dalam masa haid. Gitu ya. Ini bedakan peristiwa ini dengan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya, ini yakin ya. Baik, yang lain silakan. Yang di online silakan. Yana, Anissa, tadi Anissa ya. Anissa, Febri, Dini, ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, oh ya silakan Idris. Terkait tadi yang pertama Ya. 3 hal yang dilakukan secara benar-benar ataupun main-main itu terjadi. Nah, terkait nikah itu seperti yang tadi disampaikan. Nah, bagaimana kalau misalkan dikaitkan dengan yang kaidah usul fikih yang al-umuru bimaqasidiha itu Pak. Ya. Setiap perkara itu kan tergantung dengan maksud tujuannya. Nah, apakah itu dengan yang Bapak contohkan itu tetap terjadi keterkaitan antara kaidah tadi dengan hadis ini? Ya. Oke, baik. Bagaimana jika misalnya penerapan hadis ini itu dikorelasikan dengan kaidah usul fikih al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu berdasarkan tujuan dari ucapan, tujuan dari sebuah tindakan. Oke, pertama gini, dalam pengambilan hukum tentu saja harus ada adilahnya ya, konsep dalalahnya. Yang jelas sudah disepakati oleh seluruh para ulama bahwa hadis adalah urutan kedua dari pengambilan sumber hukum yang ada dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Itu ya. Kita lihat hadisnya, misalnya hadisnya mengatakan salasun jidhuna jidun wa hazluhuna jidun. Kita lihat, bisa nggak hadis ini diterapkan? Nah, untuk menentukan penerapan hukum hadisnya ini, kita lihat dulu kesohihan hadisnya, kevaliditasan sebuah hadis. Kalau hadisnya ini valid, maka ya terapkan.
Tapi kalau misalnya tidak valid, maka bisa ditinggalkan. Nah, pertanyaannya valid nggak? Walaupun tidak ada riwayat sahihnya, misalnya tidak ada riwayat Bukhari dan Muslimnya, misalnya riwayatnya hanya riwayat Arba'ah, misalnya Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, atau Muzi, Ilan Nasai gitu ya. Dan kesahihannya itu hanya diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Maka tingkat kesahihannya itu masih level 2. Artinya masih ada yang tidak menguatkan, artinya bisa jadi kualitasnya masih bisa diperdebatkan. Lalu bagaimana jika ada hadis yang seperti itu? Maka mungkin saja kita bisa pindah ke sumber yang lain. Misalnya apa? Misalnya ijma sahabat, atau mungkin konsep qiyas, atau mungkin konsep ijtihad. Penerapannya bagaimana? Nah, dalam ijtihad pun juga ada mekanisme pengambilan hukumnya, misalnya menggunakan kaidah usuliyah, kaidah fikhiyah. Memang kelihatannya ada pertentangan antara hadis ini dengan konsep kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Memang ada pertentangan. Kenapa? Orang nikah atau orang talak itu belum tentu diniatkan untuk talak. Dia mengucapkan talak belum tentu diniatkan untuk talak. Maka mungkin saja talak itu tidak diterapkan. Bisa saja talak itu tidak berlaku. Karena apa? Dia sengaja tidak untuk mentalak. Dia niatnya untuk bercanda atau bermain. Jadi kan ada pertentangannya. Nah, menurut saya bisa jadi hadis ini bisa ditinggalkan. Apalagi sekarang ya. Semua urusan talak harus diurus dulu ke pengadilan agama. Betul enggak? Jadi tidak serta-merta orang mengucapkan talak itu langsung jatuh talak. Harus diurus dulu ke pengadilan agama. Itu pun juga melalui beberapa proses yang cukup lama. Misalnya harus diajukan dulu, didaftarkan dulu, kemudian ada persidangan, ada pemeriksaan alat-alat bukti, ada pemanggilan saksi-saksi, dan ada pemutusan, ada putusan apa. Jadi mungkin antara jeda dari pengajuan sampai putusannya itu bisa jadi 1 bulan. Jadi artinya apa? Mungkin saja ini diterapkan, dan hadis ini tidak diterapkan karena ada prinsip maslahat lain, ada prinsip tujuan lain yang lebih penting dibandingkan hadis ini diterapkan. Jadi bagaimana Pak? Apakah tidak mengikuti sunnah Rasul? Ya tidak mesti begitu. Artinya apa? Masih ada kemungkinan lain penerapannya melalui mekanisme pengambilan hukum yang lain. Misalnya melalui ijtihad, melalui konsep masalah mursalah, melalui konsep istihsan, melalui konsep istishab dan lain sebagainya. Jadi itu kalau kita yang belajar usul fikih tidak masalah. Bukan berarti kita tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak. Tapi kita masih punya pertimbangan, masih ada maslahat lain, ada tujuan lain yang harus kita pertimbangkan. Misalnya taat administrasi peradilan. Itu pun kalau kita terapkan ya sesuai dengan masalah mursalah kan, bahwa sistem administrasi sangat diperlukan untuk apa? Menjaga keteraturan dalam berkehidupan sehari-hari. Jadi talak itu tidak sembarangan diucapkan. Kenapa? Kasihan perempuannya kalau begitu. Bercanda aja jatuh, apalagi serius. Ya kasihan perempuannya. Dipermainkan dengan ucapan laki-laki. Gitu kan? Mau nggak dipermainkan laki-laki? Tidak mau. Jadi kemungkinan seperti itu. Kalau bicara begitu kan itu sudah wilayahnya usul fikih ya, mata kuliah usul fikih. Materi usul fikih yang mungkin bisa lebih luas pemahamannya. Itu ya Idris ya. Saya mau masuk pendapat oleh yang pertanyaan tadi. Oh ya silakan. Kalau pendapat saya mengenai dengan hukum konstitusi terhadap hal ini itu nggak masuk ya. Karena baik buku al-umum lima posisiha dan tadi itu kan bersumber dari hadis yang nama al dia dan muncullah metode penggalian apa namanya al-umum lima posisiha. Itu berimplikasi pada suatu praktik ibadah yang dalamnya memasukkan niat itu sebagai rukun, seperti misalnya sholat, wudu, pokoknya dalamnya terdapat niat itu sebagai rukun. Sedangkan di sini itu nikah, talak dan lebihnya nggak ada niat dalam hukumnya gitu. Makanya di dalam hadis ini jelaskan bahwasanya baik disengaja atau tidak disengaja maka jatuhnya dalam seperti itu.
Boleh juga bisa di bagian dari penjelasan itu. Itu salah satu bagian dari penjelasan bahwa ini persoalan ubudiyah gitu ya. Oke ya. Itu bisa berkembang nanti bersamaan dengan pemahaman konsep niat gitu ya. Itu bisa. Oke, saya kira cukup ya itu ya. Nanti bisa ditelusuri lebih jauh di materi yang lain ya. Oke, baik. Saya kira cukup untuk penjelasan materi hadis tentang rujuk dan talak. Hadisnya cuma 3. Walaupun sebenarnya masih banyak hadis-hadis lain yang berhubungan dengan talak dan rujuk. Tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya memberikan 3 saja. Oke, baik. Berikutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang hadis mana yang harus kalian hafalkan untuk materi minggu depan. Oke ya. Silakan didengarkan baik-baik. Dini Aulia, Yana Rudiana, Anissa. Mana Anissa ini? Videonya kok udah muncul-muncul dari tadi. Anissa. Anissa Nur Fitriani. Tampilkan dulu videonya biar saya tahu kamu sedang aktif atau tidak. Oke, perhatikan ya. Yang harus kalian hafalkan untuk materi minggu depan adalah hadis nomor 2. Ada yang keberatan? Tidak keberatan Zuhud? Tidak keberatan Ratu? Tidak keberatan? Ini siapa ini? Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Vera. Tidak keberatan ya Vera ya? Oke, baik. Atau mungkin hadis ketiga yang mau? Terlalu panjang ya. Ya sudah, baik. Perhatikan. Jadi yang harus kalian hafalkan minggu depan adalah hadis nomor 2, riwayat Abdullah bin Umar. Dan saya ingatkan minggu depan karena kebetulan saya tidak bisa hadir di kelas karena saya harus pulang. Hari Jumat saya harus pulang, kembali lagi ke rumah. Karena sebenarnya saya mau datang minggu lalu ya. Jadwalnya minggu lalu harusnya. Tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, karena menyangkut kepentingan anak saya, jadi saya harus ada di rumah. Ya udah, yang mestinya kemarin saya hadir tidak bisa hadir. Dan baru bisa hadir sekarang. Tapi ya konsekuensinya saya tidak bisa tambahkan di 2 minggu lagi. Jadi ya Jumat besok saya harus pulang. Nah, untuk hafalannya seperti biasa akan dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Dan tolong, saya kadang agak puyeng itu kalau menghadapi Zoom meeting kalian ini. Puyeng kenapa? Ya karena pada berebut suaranya. Satu hafalan, yang lainnya suaranya masuk semuanya itu. Rame-ramenya, apa-apa belum. Jadi melebeki kuping, pengung kuping saya. Ya sudahlah. Tolong diingatkan ya, Kosmanya mana? Kosma. Nah, Samsul ya. Tolong nanti kelompok itu diatur. Kelompok 1 usahakan di mana ruangannya. Kelompok 2 di mana tempatnya, kelompok 3 di mana tempatnya. Atau untuk gilirannya, misalnya giliran pertama kelompok 1 di ruangan ini, kelompok 2, 3 keluar dulu. Dan ketika satu orang sedang hafalan, yang lain diam atau yang lain tidak mengaktifkan videonya. Ingat ya, aktif video itu maksudnya apa? Matikan ininya. Apa itu? Gabung. Jadi kalau misalnya ingat, kalau misalnya suaranya digabungkan, berarti otomatis walaupun kalian matikan, tetap masuk suara saya. Suara dari luar itu masuk dan akhirnya masuk ke suara orang pertama. Jadi itu bisa mengganggu juga. Jadi tolong ketika sudah gabung kelompok 1 yang sedang yang dapat giliran, matikan dulu, jangan diaktifkan audionya. Leave audionya dulu, tinggalkan audionya dulu. Baru setelah selesai,
satu orang baru gabung. Nanti saya bilang, oke silakan yang berikutnya namanya siapa? Nah, baru diaktifkan. Supaya suaranya tidak risih di telinga saya gitu. Ya. Yang kedua, karena ini kayaknya hafalannya agak panjang, maka saya khawatir ada rekayasa. Ada apa namanya? Ada sandiwara, nah itu. Ada drama. Ada sinetron. Jadi berkaca pada pengalaman tahun lalu. Satu baca memang memang apa namanya? Biasa kan, tapi di balik layar tuh ada yang ngasih tahu. Ini. Hadisnya ini. Jangan saya bisa di balik layar gitu ya. Jadi dia seakan-akan hafalan padahal dia baca gitu. Jadi tolong nanti ketika hafalan ya merem, pejamkan mata, tutup matanya ya. Dan tutup matanya jangan gini. Gini. Ini ya yang kelihatan tutup mata kelihatannya membaca di bawah gitu. Ya, tolong. Artinya jaga integritas kalian masing-masing. Saya percaya semua akan berjalan sesuai dengan aturan. Tapi tolong supaya lebih manfaat, supaya lebih akurat dan kredibel, tolong pejamkan mata, tapi yang kelihatan benar-benar pejam mata. Jadi hadap ke depan layar kalian, HP kalian, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar annahu talaqa imratahu wa hiya haidun fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasara Rasulullah seterusnya. Pasara Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murhu fal yuraji'a tsumma yatruka hatta tathura tsumma taida tsumma tathura dan seterusnya ya. Itu ya. Supaya sama-sama enak, sama-sama nyaman. Ya. Dan tolong ini siapa namanya? Fikri Wahyudi. Ini hafalannya semakin lama semakin banyak. Jadi kalau kamu tidak hafalan secepatnya, ya berarti ketinggalan. Gimana mau sekarang kalian? Udah awas loh kalau minggu depan ada ya. Awas ya. Saya tunggu dulu ya. Baik, saya kira cukup penjelasan saya mengenai hafalan dan tugas minggu depan. Saya kira sudah jelas semua, maka saya kira cukup materi kita pada hari ini. Dan tolong yang ada di luar, di mana di online, diperhatikan baik-baik ya. Yana Rudiana, Anissa, Febri, jelas ya. Dini juga tadi kau sudah hilang ini. Anissa jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Yana jelas Yana. Jelas, Pak. Oke, Febri jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.